jika selain Nabi ya ibu, karena ibu-ibu dulu masa lalu, karena ibu-ibu tuh kalau fanatis serta jelema bahaya, karena ibu-ibu tuh begitu beda ya, beda aja bapak-bapak. Ibu-ibu mau kawan di pokoknya abi mau pada kasih ustad, ia alim kan mulai begitu, rela dia berjalan naik bus berkilo-kilo tuh ibu-ibu. Ini jam 2 penting, saya ketemu jadi seorang orang. Contoh di Bandung kayak Cecep di Raja Wali, Cecep ustad biasa. Cara mengenal alus, ternyata soal ujung-ujungnya abdi teh tadi malam ibu-ibu saya bermimpi dari malam. Bermimpi Allah mengangkat saya jadi seorang nabi. Kira-kira cek ibu-ibu kumaha? Mangga usah ngiringan gimana saya. Astagfirullah. Ngarana gitu. Nabi Ismail alaihissalam gantengnya luar biasa. Beliau ditentukan hari harus disembelih. Ini kenapa kisah ini mungkin Bapak sering dengar ya. Kemarin khotib pasti ngomong ini. Tapi saya ulang dulu karena saya kalau bercerita ini apa ya? Lemah. Ismail Hajar harus dimandikan dalam hadis itu, dimandikan, pakai baju apa dulu? Putih. Ibu kebayang berapa lama Hajar memeluk Ismail ketika dia tahu dan itu pelukan terakhir? Cing, kira-kira ibu kemana? Bayangkan oleh seorang ibu, kita akan berpisah dengan anak untuk selamanya. Dipeluk netek pun saya yakin bukan pelukan biasa. Dikecup bukan kecupan biasa. Mandikan itu akan saya pandang mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, pandangan terakhir untuk anak kita. Karena pada saat itu Hajar meyakini Allah pun dan memerintahkan untuk disembelih, dan itu pasti akan terjadi. Peluk dikecup banget. Setelah itu Hajar berkata, dunia itu hanya sebentar, kehidupan yang abadi akan di akhirat. Perjumpaan kita bukan di dunia, tapi perjumpaan kita kalau di akhirat. Maaf, diserahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Suamiku laksanakan perintahmu. Ibrahim nundun. Kata Ibrahim alaihissalam, nah, Ismail alaihissalam berbisik, ayah cari tempat yang ada jauh. Itu usulan Ismail. Anak anu geus apal psikologi seorang ibu. Kenapa? Biar ibu gak dengar suara saya. Makanya diambil Bidan kurang lebih 10 kilo jarak. Jauh Lumpang. Udah dia mendekat Cilenyir, Lumpang jauh. Di situ tempat, makanya kalau di seberang Mina itu ada Tugu, nah itu tempat penyembelihan Ibrahim terhadap Ismail. Dan yang kedua kata Ismail alaihissalam, tajamkan dulu pisau. Pisau yang tajam, golok yang tajam itu bikin orang pede. Alhamdulillah di Nurul Iman wis sarang betul. Jadi karena kalau saya menemukan hadis Pak, pedang yang terbaik itu pedang Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pedang tertajam di dunia. Saya kemarin ke Turki. Di Turki itu masih ada pedang-pedang sahabat. Pedang-pedang sahabat Rasulullah masih ada. Dan saya lihat bahan itu karena saya termasuk orang yang senang dengan pisau golok ditinggalin itu, ya Allah, ini bukan bahan sembarangan. Maka Rasul mengatakan la sayfa illa Zulfikar, tidak ada pedang yang terbaik kecuali pedang Zulfikar. Yang ketiga kata Ismail alaihissalam, ketika sudah dekat Pak, tutup wajah, kenapa? Supaya tidak ragu. Bapak akan nyembelih di bawah siapa? Kalimat ayat ini, falama aslama itu berserah diri. Ketika mereka berserah diri kepada Allah, anaknya berserah diri siap disembelih, bapaknya berserah diri sayang kepada anaknya tapi rela untuk mengorbankan. Watallahu bil jabin, pelipisnya itu sudah di paha Ibrahim alaihissalam. Sandal siap pada saat itu pisau akan diangkatkan. Bismillahirrahmanirrahim, Ibrahim dengan yakin akan menyembelih. Tiba-tiba wadadaina wa ya Ibrahim. Ada yang memanggil, "Hei Ibrahim."
Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau adalah orang yang pernah membuktikan kecintaan, membuktikan atas kecintaan kepada Allah. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami gantikan dengan sembelihan yang lebih besar. Kenapa Pak disebut sembelihan lebih besar? Kata para ulama gini, kalau pada saat itu Ibrahim menyembelih Ismail, maka kemudian sembelihan itu tidak akan jadi syariat. Tapi ternyata digantikan dengan seekor apa? Kibas. Saya begini Pak, sering ditanya kan? Ditanya, Ustaz, ari kurban mau halusnya sapi atau domba? Maka jawaban ahli tafsir dengan ahli hadis begini, kalaulah ada binatang yang lebih baik daripada kambing, maka Allah akan pilih binatang itu untuk menggantikan Ismail. Yang kedua, yang dulu ketika Nabi Adam alaihissalam dengan anaknya ketika Qabil dan Qabil, ternyata kurbannya dengan apa? Kambing, gibas. Dari dua ini kata ahli tafsir, kalau ada binatang yang jauh lebih baik daripada binatang itu, maka Allah akan pilih. Bisi kan kalau suka ada yang nanya, Ustaz mending ngilu naon? Sapi atau naon? Dan ini kenapa? Karena di kita juga apa ya? Jadi alergi karena naon? Padahal sekali lagi saya sampaikan, kambing itu makanan yang disenangi oleh siapa? Rasul juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, jadi punten digantikan dengan syariat yang lebih besar sehingga setiap tahun kita melaksanakan ujian kepada Ibrahim alaihissalam. Allah semua Pak. Lihat apa yang Allah berikan. Pak, ketika orang diberi ujian pasti akan dimuliakan. Setelah diuji pasti dapat. Semuanya Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam. Satu, popularitas. Lalaki itu pasti hidupnya yang terkenal, benar? Seorang laki-laki itu sebenarnya butuh pengakuan. Makanya ibu kalau suami pengen betah di rumah, aku ya bapak ganteng, bapak rajin, bisa Allah betah di rumah. Karena laki-laki itu butuh pengakuan. Nah, bisa laki saya mati betah di rumah, tapi itu pemajikan sok dicarekan, dipuji ku pemajikan batu. Benar gitu Pak? Ada di mana di mana? Dicarekan wae, salat sare wae, cicik wae. Ada di luar kan? Bapak menggagah gitu lah, betah di luar. Nya, Pak Ibrahim alaihissalam itu masya Allah, Ibrahim alaihissalam populer, ya bukan hanya Ibrahim alaihissalam. Hingga sekarang kita masih menyebut nama siapa? Ibrahim. Sholat barusan. Sholat kita menyebut nama Ibrahim dalam satu kali sholat berapa? 10. Dan tidak sembarangan. Orang yang sekarang masih disebut namanya berarti itu orang yang pasti mulia di dunia dan di dunia di akhirat. Dulu Ali, Ibrahim, dan Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, nama-nama sahabat ini hanya terkenal di kota Mekah. Ada lagi sahabat yang lain banyak. Ada Zubair bin Awam, ada orang yang kaya namanya